Ada fakta menarik di balik karir wasit Ahmed Alkaf. Dia tercatat 6 kali terlibat dalam pertandingan Bahrain, termasuk saat berjumpa timnas Indonesia pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Kinerja Ahmed Alkaf pada laga Bahrain vs Indonesia dapat sorotan tajam, sebab dia membiarkan atau secara sengaja membuat laga berjalan hingga menit 90 plus 10. Padahal tambahan waktu yang diberikan sebelumnya hanya 6 menit. Molornya tambahan waktu berdampak besar pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Sebab, Bahrain bisa mencetak gol pada menit 90 plus 9, yang membuat skor menjadi imbang 2-2. Indonesia kecewa berat dan mencurigai keputusan Ahmed Alkaf. Protes keras dilancarkan usai laga. Sedangkan, bagi kubu Bahrain, mereka melanjutkan catatan tak pernah kalah saat Ahmed Alkaf yang jadi wasit. Bagi Bahrain, bermain dengan Ahmed Alkaf bertindak sebagai wasit bukan hal yang asing. Sebab, berdasarkan pada data di Transfermarkt, Bahrain sudah 6 kali bermain dengan Ahmed Alkaf jadi wasit. Ahmed Alkaf 4 kali jadi wasit utama laga Bahrain. Lalu, pada 2 laga lain, pria asal Oman itu bertugas sebagai wasit keempat. Di bawah pimpinan Ahmed Alkaf sebagai wasit utama, Bahrain tidak pernah kalah. Bahrain 3 kali menang dan sekali imbang. 3 kemenangan itu didapat atas Yaman, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Sementara, ketika Ahmed Alkaf bertugas sebagai wasit keempat, Bahrain imbang 1-1 lawan Kuwait dan menang adu penalti lawan Irak pada ajang Gulf Cup. Pelajaran dari laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia, wasit memang memihak tim Bahrain. Tapi Garuda harus berbenah untuk dapat lolos menuju partai final Piala Dunia. Pelajaran pertama dari pertandingan ini adalah, timnas Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka sepanjang laga. Bahrain menurunkan taktik pressing tinggi. Taktik ini sukses membuat Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan karena Bahrain kerap merebut bola dari kaki pemain Indonesia. Selama 90 menit pertandingan, Indonesia tidak menemukan cara untuk meng-counter pressing Bahrain ini. Jadi Sintayong perlu mengasah aspek counter press ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Satu hal positif yang bisa dilihat dari timnas Indonesia di laga ini adalah skuad Garuda efisien dalam memanfaatkan peluang. Di laga ini, timnas Indonesia memang kesulitan untuk melancarkan serangan balik. Namun sekalinya mendapatkan kesempatan untuk menyerang, timnas Indonesia mampu memaksimalkannya dengan baik. Dari total 5 tembakan yang dilepaskan timnas Indonesia di laga ini, kelima-limanya tepat sasaran. 2 di antaranya berbuah menjadi gol. Sehingga aspek ini layak mendapatkan pujian. Di laga ini lini pertahanan timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup solid. Namun celah pertahanan Indonesia terlihat di laga ini. Lini pertahanan Indonesia gagal mengantisipasi bola-bola mati Bahrain dengan baik. Setiap kali Bahrain mendapatkan sepak pojok atau tendangan bebas selalu menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia. Aspek ini bakal jadi catatan penting bagi Sintayong untuk menyempurnakan lini pertahanan Indonesia yang sebenarnya penampilannya sudah cukup oke di laga ini. Pelajaran mahal yang harus dipetik timnas Indonesia di laga ini adalah, konsentrasi tidak boleh buyar hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Semoga para pemain timnas Indonesia lebih fokus dan mendapatkan pengalaman yang berharga, yang bisa membuat mentalitas para pemain timnas Indonesia semakin kuat, agar dapat meraih kemenangan perdana di babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.